Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan kelanjutan kisah dari petualangan Yuda yang berjudul Geger Mustika Part 3. Dia terkapar mengerang kesakitan, darah segar meleleh di sudut bibirnya. Tapi dia kembali bangkit meski susah payah. Harus kuakui, dia punya mental sekuat baja. Pantas saja dia jadi panglima. Tiba-tiba dia mengunus tombak pendek bergagang merah yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Sebentar mulutnya komat kamit merapalkan mantra-mantra, kemudian menghujamkan tombaknya ke tanah. Lalu terjadilah sesuatu. Dengan ajaibnya, tombak itu berubah wujud jadi sesuatu yang amat menakutkan. Empu Dharmapala sampai bergidik ngeri, apalagi Tole. Tapi Mayang cuma senyum-senyum, diriku bahkan tertawa. Kalian tahu tombak itu berubah jadi apa? Ya, jadi ular. Ular besar bersisik merah berkilauan terkena sinar matahari. Ular itu meliuk-liuk sambil mendesis-desiskan lidahnya. Sementara sang panglima kini berdiri dengan angkuhnya. Sekarang, ajalmu telah tiba. Tak ada yang bisa selamat dari tombak mustika ular merahku ini. Aku hanya tersenyum, sudah membayangkan bagaimana nanti jadinya. Benar saja, ular itu hanya diam saat sang panglima memberi perintah untuk menyerang. Bahkan ular itu malah menghilang setelah sebelumnya menunduk hormat padaku. Semua orang terkejut, apalagi sang panglima. Dia jadi serba salah mencari tombak mustikanya yang kini hilang entah kemana. Dia jadi gelap mata, lalu nekat kembali menyerangku dengan membabi buta. Ciat! Sang panglima menyerang dengan kalapnya, tapi itu justru membuat serangannya jadi ngawur. Mudah saja, 2 kali pukul dia langsung terpental, lalu terkapar tak sadarkan diri. Sang panglima kini diam tak bergerak, entah pingsan atau meregang nyawa. Sisa prajuritnya nampak ketakutan. Tak ada yang berani bergerak, apalagi menyerangku yang kini berdiri gagah menantang. Kupandangi wajah mereka satu persatu. Sebenarnya aku masih mau lanjut, tapi mau bagaimana? Tak ada lagi yang berani maju. Akhirnya aku putuskan untuk sudahi saja pertarungan ini. Bawa panglima kalian pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Kalau kalian masih nekat, kalian akan berhadapan denganku, Yuda, cucunya Empu Dharmapala, paham? Mereka mengangguk ketakutan, lalu pergi dengan membawa sang panglima yang susah payah dinaikkan ke atas kudanya. Edan tenan. Mas Yuda ini ternyata kesatria hebat, luar biasa. Teriak Tole kegirangan. Wajah risaunya sudah hilang entah kemana. Mayang menghampiriku, lalu menepuk-nepuk bajuku yang berdebu. Lagaknya sudah seperti ibu yang sedang membersihkan pakaian anaknya yang jatuh dari sepeda. Tapi tak apa, justru sikapnya yang seperti itu yang membuatku makin jatuh cinta padanya. Lain halnya dengan Empu Dharmapala, lelaki itu terus menatapku sambil manggut-manggut. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Benar dugaan saya, Nak Yuda ini bukan orang sembarangan. Saya tak menyangka kalau ternyata rumah saya kedatangan seorang kesatria yang hebat. Eyang jangan berlebihan memuji. Saya hanya orang biasa. Jawabku coba merendah, tapi sepertinya Empu Dharmapala tak percaya. Situasi sudah kembali tenang. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Tole tak henti-hentinya memandangiku. Rasa kagumnya belum juga hilang. Dia seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi sungkan untuk mengatakannya. Hingga malam menjelang, suasananya begitu tenang dan damai. Jauh berbeda dengan kamar kontrakanku yang sumpek dan berisik oleh hingar-bingar musik dangdut remix dari tetangga sebelah. Empu Dharmapala mengajakku berbincang-bincang di teras rumahnya, sementara Mayang sedang sibuk di dapur, dibantu Tole siapkan makan malam. Sayang sekali, kedamaian ini sebentar lagi akan jadi prahara akibat perang, ucap sang empu sambil menerawang. Apa tak bisa dihindari? Sulit. Perang ini tak mungkin lagi dicegah. Bahkan Prabu Wirabumi sudah meminta setiap pemuda untuk ikut bergabung jadi prajurit.
termasuk Tole. Lalu apa Tole mau? Oh jelas, dia mau sekali. Dia memang ingin sekali jadi seorang kesatria seperti Nak Yuda. Itu impiannya sejak kecil. Tapi dia sengaja tak berangkat karena tak ingin meninggalkan saya sendirian. Hatiku terenyuh, ada ikatan batin yang kuat dan tulus antara Tole dan Pudarmapala, membuatku teringat akan mendiang bapak. Eyang, makan malamnya sudah siap, ucap Tole yang muncul dari dalam rumah. Malam itu kami makan malam bersama layaknya sebuah keluarga. Kalau sudah begitu, segala masalah sejenak terlupakan, berganti dengan hangatnya canda dan tawa. Usai makan, Pudarmapala pamit untuk beristirahat, sementara diriku kembali duduk-duduk di teras ditemani Mayang. Kemana batu mustika itu? Tanyaku sembari menghela nafas dalam-dalam. Diriku benar-benar dibuat bingung. Apa mungkin mustika itu hancur? Atau mungkin tertinggal di kawah dan tak ikut terbawa kemari bersama kita? Ujar Mayang, bisa jadi. Tapi kalau tanpa mustika itu, bagaimana kita bisa kembali? Jawabku cemas. Mayang cuma menggeleng, sama sepertiku, dia pun tak tahu. Namun dia tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat-erat. Kalau memang kita tak bisa kembali, aku tak keberatan. Aku tak peduli kita ada di mana. Di neraka pun aku mau, asalkan bersama kamu. Ucapnya lalu tersenyum. Hatiku bahagia mendengarnya. Cinta Mayang memang luar biasa. Tapi entah kenapa saat ini otakku tak lepas terus memikirkan mustika itu. Bagaimana kalau mustika itu masih utuh dan ikut terbawa ke sini? Bagaimana kalau sampai jatuh ke tangan orang jahat seperti Joyokusumo? Tentu akan jadi satu kengerian tersendiri. Bayangkan saja, kekuatan magisnya mampu membawaku dan Mayang sampai ke tempat ini. Bahkan membuat kami bisa berkomunikasi dengan fasih dalam bahasa mereka. Aku juga yakin kalau kekuatan batu itu yang membuat Mayang punya wujud manusia. Sesuatu yang justru membuatku ngeri. Bagaimana tidak? Apa jadinya kalau sosok-sosok gaib yang punya bentuk menyeramkan jadi berwujud nyata? Sudah pasti akan menimbulkan kekacauan. Semoga saja itu tidak terjadi. Lalu datang Tole ikut bergabung hingga pembicaraan kami terpaksa berhenti. Pemuda itu duduk malu-malu di sampingku, lalu terus memandangiku. Aku tahu ada yang ingin dia sampaikan, tapi dia ragu. Ada apa? Sepertinya ada yang mau kamu sampaikan. Tanyaku memancingnya untuk bicara. Tole mengangguk. Sejenak dia nampak menimbang-nimbang, lalu mulai bicara. Apa Mas Yuda mau ajari saya ilmu bela diri? Saya ingin jadi kesatria hebat seperti Mas Yuda. Aku terkejut mendengar permintaannya. Apa aku tak salah dengar? Tole mau jadi muridku. Tapi nampaknya dia serius. Lalu kucoba untuk menakar kesungguhannya dengan memberinya wejangan agar dia tahu apa yang diinginkan itu tergolong sulit. Kamu serius? Asal kamu mau, belajar ilmu bela diri itu tak semudah yang kamu bayangkan. Butuh kerja keras dan waktu yang cukup lama agar kamu bisa sempurna menguasainya. Tapi Tole tak menyerah. Dia kembali meminta dengan wajah sungguh-sungguh. Sedikit saja Mas. Yang paling mudah pun tak apa. Yang penting saya bisa melindungi Eyang kalau terjadi apa-apa. Pinta Tole setengah memaksa. Hatiku luluh mendengar jawaban itu. Bila yang lainnya belajar ilmu bela diri untuk pertentangan, tapi Tole punya niat tulus untuk melindungi Eyangnya. Dia memang pemuda yang baik. Baiklah, tapi sebelumnya ada tirakat yang harus kamu lakukan. Diriku akhirnya mengalah. Tole nampak gembira dan antusias. Apa itu Mas? Tirakat apapun akan saya lakukan, ucapnya berapi-api. Terlebih dahulu kamu harus puasa mutih 7 hari, sanggup? Tanyaku padanya. Sanggup Mas, saya pasti sanggup. Mulai kapan? Tanya Tole lagi tak sabaran. Mulai besok saja. Baik Mas, terima kasih Mas, terima kasih. Tole langsung berlutut hendak mencium kakiku, namun segera ku cegah. Mayang hanya bisa tersenyum geli,
Tole pun pergi sambil membuat gerakan-gerakan memukul seolah sedang pemanasan. Kamu yakin mau mengajarinya ilmu bela diri? Kamu jadi guru? Aku gak kebayang, ujar Mayang setengah meledek. Aku cuma bisa nyengir, sama seperti Mayang. Jadi guru memang tak pernah terlintas dalam benakku. Tapi melihat Tole yang antusias, aku tak tega mengecewakannya. Entah mengapa aku punya firasat kalau Tole bakal jadi orang besar. Dan begitulah, esok harinya Tole mulai puasa. Sementara aku dan Mayang berusaha mencari mustika itu di dalam hutan dan area sekitarnya. Tapi sayangnya usaha kami belum membuahkan hasil. Selama itu pula Empu Dharmapala mengizinkan aku dan Mayang untuk tetap tinggal di rumahnya. Selamanya pun tak apa, begitu katanya. Betapa baiknya lelaki yang satu ini. Bisa kulihat Mayang nampak bahagia menjalani hari-harinya selama berada di tempat ini. Bagaimana tidak, Empu Dharmapala memperlakukannya layaknya cucu sendiri. Sedangkan Tole yang polos dan lugu menganggap Mayang sebagai seorang kakak. Mayang seolah punya keluarga baru. Bahkan dia punya keinginan agar kami menikah saja dan membangun kehidupan baru di tempat ini bila mustika itu tak ditemukan hingga kami tak bisa kembali. Aku pun setuju. Sebenarnya aku masih berharap kalau kami bisa pulang. Tapi kalau memang takdir berkata lain, mau bilang apa? Mungkin ini sudah jadi kehendak Tuhan dan aku harus ikhlas menerimanya. Selesai puasa 7 hari, aku pun mulai melatih Tole. Selain melatihnya sejumlah jurus, aku membekalinya ilmu olah tenaga dalam melalui tirakat dan semedi seperti yang dulu bapakku ajarkan. Tadinya aku sempat ragu kalau Tole mampu menjalaninya. Bukan apa-apa, ilmu olah tenaga dalam adalah hal yang tergolong sulit. Tak semua orang mampu melakukannya. Namun siapa kira pemuda itu justru mampu melakukannya dengan baik. Tirakat dan semedinya nyaris tanpa celah. Bahkan kini dia sudah mampu kuasai olah tenaga dalam tingkat dasar. Hal itu jadi membuatku yakin kalau Tole ditakdirkan untuk jadi orang istimewa. Tanpa terasa 30 hari terlewati, Tole mengalami kemajuan yang pesat. Aku benar-benar takjub dibuatnya. Seumpama ada 10 tingkatan, Tole telah mencapai tingkatan yang kedua. Luar biasa. Empu Dharmapala ikut senang melihat perkembangan cucunya itu. Meskipun aku tahu kalau dia khawatir bila setelah ini Tole malah berangkat ke kota raja demi mengejar impiannya jadi prajurit. Tapi aku yakin Tole takkan setega itu meninggalkan eyangnya. Lagi pula sekarang dia terlihat bahagia, serasa punya keluarga yang lengkap. Dengan kehadiran diriku dan Mayang di rumahnya, jadi untuk apa harus pergi? Namun suatu hari, semua kebahagiaan itu seketika berubah. Saat pagi menjelang, terdengar bunyi trompet yang menggema seantero lembah. Kami semua terkejut, terutama Empu Dharmapala. Lelaki itu langsung berlari menuju halaman rumah, lalu menatap jauh dengan wajah yang cemas. Ada apa, Yang? Aku bertanya sambil memandang dirinya yang seolah merisaukan sesuatu. Perang sudah dimulai. Itu adalah trompet panggilan untuk semua prajurit, jawab Empu Dharmapala dengan wajah yang tegang. Aku tertegun mendengarnya. Entah mengapa timbul rasa kecewa. Kenapa semua ini harus terjadi di saat aku dan Mayang menemukan kedamaian di tempat ini? Kini terancam hancur oleh peperangan yang penyebabnya kami pun tak tahu. Lalu dari kejauhan, nampak rombongan pasukan berkuda bergerak menuju ke arah kami. Empu Dharmapala pun makin gelisah. Setelah beberapa saat pasukan berkuda itu tiba, rupanya mereka adalah pasukan kerajaan yang bertugas mencari dan merekrut para pemuda untuk ikut berperang. Empu Dharmapala, aku minta cucumu untuk ikut kami. Kerajaan membutuhkan tenaganya, ucap salah satu dari mereka. Empu Dharmapala tak sanggup berkata-kata. Aku tahu dia ada dalam dilema. Dia tak mungkin menolak permintaan itu, tapi dia juga tak mau kehilangan cucunya. Begitu pula dengan Tole yang hanya bisa tertunduk dan membisu. Saya saja, ucapku tiba-tiba. Semua orang terkejut, terutama Mayang yang langsung menarikku sedikit menjauh. Hei, apa-apaan kamu?
Sudah gila apa? Ujar Mayang sambil melotot. Tapi aku tahu kalau hatinya risau. Aku coba tersenyum demi meredam rasa paniknya. Mayang, biarkan aku pergi. Apa kamu tega kalau Tole yang pergi meninggalkan eyangnya sendirian? Lalu aku gimana? Kalau kamu sampai kenapa-napa, aku sama siapa? Sahut Mayang dengan suara bergetar dan mata yang mulai berkaca-kaca. Mayang, aku akan baik-baik saja. Aku berjanji, sepulangnya nanti, aku akan menikahimu. Kamu tahu kan, aku tak pernah ingkar. Rayuku sambil membelai-belai rambutnya. Mendengar itu Mayang hanya bisa diam. Aku tahu dia masih tak rela. Tapi janjiku padanya adalah sebuah harapan yang layak untuk ditunggu. Aku kembali menghadap para prajurit itu yang nampak sudah tak sabar. Sementara Mayang masih memegangi tanganku, seolah enggan ia melepaskan. Eyang, Tole, saya titip Mayang. Pintaku pada Empu Dharmapala dan Tole yang sejak tadi hanya diam memperhatikan kami. Iya Nak Yuda, Mayang aman bersama kami. Terima kasih sudah mau gantikan Tole. Semoga Nak Yuda diberikan perlindungan oleh Sang Maha Kuasa. Jawab Empu Dharmapala dengan suara bergetar menahan haru. Maafkan saya mas, saya tak tega tinggalkan Eyang, ucap Tole penuh rasa bersalah. Tapi aku tak marah. Aku tak bisa menyalahkan niat seorang cucu untuk menjaga dan melindungi Eyangnya. Saya mengerti Le. Jaga Eyang dan Kak Mayang sampai aku kembali. Sanggup. Tole mengangguk lalu menjabat tanganku erat-erat. Hati-hati mas, saya tunggu Mas Yuda kembali. Lalu kutatap wajah Mayang, kini dia malah menangis. Sebelum pergi ku kecup keningnya, lalu memintanya untuk balas mengecup keningku sebagai bekal terbaik dari semua bekal yang bisa ku dapat. Dan aku pun pergi. Aku dibawa menuju sebuah tanah lapang, di mana telah berkumpul begitu banyak orang yang senasib denganku. Wajah-wajah khawatir mereka menandakan kalau mereka sebenarnya tak ingin ada di sini. Di tempat itu pula, kami mendapat pengarahan dan pelatihan kilat. Tujuannya untuk memilih dan memilah antara yang punya kemampuan bela diri dengan yang tidak. Bagi yang punya kemampuan, akan langsung ditempatkan bersama pasukan kerajaan yang memang sudah terlatih. Sementara yang tak bisa apa-apa, akan difungsikan sebagai tenaga yang siap melakukan pekerjaan kasar apa saja. Aku yang memang tak suka berperang, sengaja terlihat bodoh agar tak jadi prajurit. Lagi pula semakin jauh aku dari medan pertempuran, semakin besar pula peluangku untuk pulang dengan selamat. Tapi sialnya, di situ ada prajurit kadipaten yang mengenaliku. Mereka langsung bercerita pada kepala pasukan tentang betapa hebatnya diriku yang sempat mengajar teman-teman mereka dan juga Panglima Wanapati. Dan hasilnya, tak tanggung-tanggung, aku malah didaulat untuk jadi panglima mereka menggantikan Wanapati yang hingga saat ini masih tergeletak tak berdaya. Waduh. Setengah mati aku menolak, coba berkilah kalau mereka salah orang, tapi bantahan satu orang jelas kalah dari kesaksian puluhan orang prajurit. Apalagi kini mereka sedang kekurangan sosok pemimpin. Akhirnya aku pun menyerah. Kini, suka tak suka, mau tak mau, aku adalah salah satu panglima yang siap maju ke medan perang. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan Panglima Yuda. Hingga tibalah hari itu, hari di mana kami telah siap di tanah lapang yang luas, tak ubahnya padang Kurusetra. Prabu Wirabumi nampak gagah dan berwibawa di atas gajah tunggangannya, sementara para panglima telah siap dengan baju perangnya. Sementara aku adalah panglima pasukan pedang, membawahi 50 orang prajurit, termasuk para prajurit kadipaten yang justru bangga punya panglima yang sudah mereka saksikan ketangguhannya. Lalu bagaimana bisa orang awam sepertiku yang belum pernah berperang diminta untuk memimpin prajurit sebanyak itu? Biar kujelaskan alasannya. Kami adalah garda terdepan, barisan pertama yang langsung bertatap muka dengan para musuh ketika pertempuran baru dimulai.
Rupanya kami adalah prajurit yang sengaja dikorbankan demi strategi perang. Bisa dibilang kami punya peluang untuk mati lebih dulu. Ya Allah. Dung 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 dung. Tabuhan genderang menggema. Nun jauh di sana, pasukan kerajaan Turangga telah siap dengan kuda-kudanya yang bercingkrak. Dan ketika matahari muncul di ufuk timur, trompet besar pun dibunyikan bertanda dimulainya sebuah perang kolosal. Tet! Ura! Para tentara bergerak maju. Ratusan anak panah seketika melesat beterbangan. Saat itu pula jerit kematian merajalela. Batinku berontak. Ini bukanlah yang aku mau. Namun dalam peperangan hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Tapi aku ambil jalan tengahnya. Sebisa mungkin ku hindari membunuh orang, sembari melindungi diri dengan perisai pelindung raga, laksana bola gaib di mana aku berada di dalamnya. Sejauh ini usahaku berhasil. Tak terhitung lagi berapa banyak musuh yang terkapar pingsan akibat terkena pukulan pemusnah. Tapi tak apa, asalkan mereka tak mati. Rasa bersalahku sedikit bisa dikurangi. Tapi di situ juga rasa setia kawanku terpanggil. Aku tak tega melihat teman seperjuangan yang beberapa kali terancam jiwanya. Sebisa mungkin aku bantu mereka. Meski demi melakukan hal itu, tenagaku habis terkuras hingga mulai kelelahan. Akibatnya perisai pelindung raga mulai melemah dan berkurang kadar keampuhannya. Hingga pada satu momen, aku yang lengah akhirnya terkena sabetan pedang musuh yang berkelebat cepat menyayat lenganku. Ah! Aku menjerit kesakitan. Darah seketika mengalir. Melihatku terluka, beberapa prajurit musuh langsung merangsek hendak menghabisiku saat ini juga. Luka itu membuatku hilang konsentrasi. Perisai pelindung raga tak lagi total melindungi. Para prajurit itu menyerangku dengan brutal. Bagaimana tidak, membunuh seorang panglima adalah sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Sebisa mungkin aku menangkis setiap serangan yang datang. Hingga akhirnya sebuah sabetan pedang merobek punggungku. Ah! Rasa sakitnya seketika membuatku hilang jati diri. Dua titik hitam di bawah pusarku mulai bereaksi. Sebisa mungkin aku coba menahan agar sang iblis tak lepas dari belenggunya. Tapi rasa sakit membuat usahaku jadi sulit. Pengaruh iblis dengan cepatnya pegang kendali. Lalu terjadilah apa yang sejak tadi aku hindari. Seketika wujudku berubah. Semua mata langsung terpana. Sebagian bergidik ngeri, lalu segera menyingkir. Tapi banyak pula yang malah maju hendak menghabisiku dengan pedang dan tombaknya yang terhunus. Duar, duar, duar. Bunyi ledakan berkali-kali seiring tinjuku menemukan sasarannya. Para penyerang bertumbangan dengan tubuh hangus menghitam. Tapi itu tak menyurutkan semangat prajurit lain yang makin banyak menyerbu. Aku pun makin menggila. Maju kalian semua! Diriku merangsek menyerang dengan energi meledak-ledak. Kini aku adalah iblis pencabut nyawa. Nafsu membunuhku begitu terpuaskan. Puluhan mayat berkelimpangan. Tapi aku belum tahu. Tapi aku belum mau berhenti. Ini begitu menyenangkan. Para prajuritku bersorak-sorai. Mereka tak menyangka punya panglima hebat yang begitu dikdaya. Wujud ularku memang membuat mereka ngeri. Tapi kenyataan kalau aku ada di pihak mereka jelas menimbulkan euforia tersendiri. Aksi gilaku dengan cepatnya mengundang perhatian. Sejumlah panglima perang musuh berdatangan dan berusaha untuk menaklukkanku. Beberapa dari mereka rupanya memiliki ilmu kesaktian. Tapi sayangnya itu belumlah cukup. Aku adalah Yuda, putra naga Kanaka, penguasa ular dan siluman ular 8 penjuru angin. Dengan cepatnya tempat itu jadi ladang pembantaian.
Pasukan musuh kocar-kacir melihat panglima mereka bertumbangan, hingga akhirnya trompet darurat musuh dibunyikan, pertanda mereka mundur mengakui kekalahan mereka hari ini. Debu beterbangan, lidahku menjulur dan mendesis, mataku menyala terang memandangi mayat-mayat yang menggunung. Ayo, mana lagi? Siapa lagi yang mau maju? Tapi tak ada yang bergerak. Yang ada hanya suara rintih kesakitan dari orang-orang yang terluka. Disaksikan begitu banyak pasang mata, ku atur napasku mencoba kembalikan sang iblis pada penjaranya. Hingga akhirnya hawa dingin menjalar dari 2 titik hitam di bawah pusarku. Pertanda aku telah kembali pada wujud manusia. Para prajurit bersuka cita, gegap gembita merayakan kemenangan mereka hari ini. Mereka tak henti-hentinya mengeluh-elukan namaku. Panglima Yuda, Panglima Yuda, kami punya Panglima Sakti Mandraguna. Aku berjalan tertatih, meringis menahan perih dari luka yang menganga. Para prajurit spontan memberi jalan sembari berteriak-teriak kegirangan mengiringi langkahku sampai ke tenda penampungan. Seseorang mengambilkan kursi, lalu air minum. Tak lama berselang, datang para tabib untuk mengobati lukaku sembari menunduk hormat. Tentu saja semua itu membuatku risih, tapi mau bagaimana lagi? Satu kekuatan hebat baru saja mereka saksikan. Detik itu pula, ramai prajurit lain berdatangan. Rasa letih tak menyurutkan niat mereka untuk bertemu dan melihat sendiri sosok panglima yang begitu fenomenal tadi. Ini sudah di luar kendali. Aku butuh ruang dan privasi untuk beristirahat. Jadi kupikir sedikit gertak sambil mungkin bisa membuat mereka menyingkir pergi. Saya mau istirahat dulu. Sekarang bubar, sebelum saya marah. Gubrak, gubrak. Para prajurit itu seketika kalang kabut, lalu pergi meninggalkanku seorang diri. Bahkan sampai tendanya kosong, padahal tadi penuh dengan puluhan orang. Tapi biarlah, aku memang perlu ketenangan untuk bersemedi demi sembuhkan luka yang masih terasa perih meski sudah diobati. Tapi yang namanya penasaran tak bisa dihalangi. Selama aku dalam semedi, bisa kurasakan begitu banyak pasang mata yang mengintip. Tapi biarlah, selama mereka tidak berisik, biarkan saja. Menjelang malam, terdengar suara kasak-kusuk di luar sana. Aku yang baru selesai bersemedi jadi terusik dan segera melongok untuk mencari tahu. Ternyata para prajurit bawahanku sedang duduk menunggu di luar. Rupanya mereka tak berani masuk untuk beristirahat karena takut diriku terganggu. Ayo, kalian masuk saja. Beristirahatlah di dalam, pintaku pada mereka. Tidak usah, Panglima. Kami di sini saja. Kami takut mengganggu ketenangan Panglima, jawab salah satu dari mereka. Aku malah jadi kasihan. Aku tahu mereka lelah, tapi kalau hanya dihimbau, mereka pasti tak mau masuk. Jadi lebih baik aku gunakan sedikit pengaruh ketenaranku tadi agar mereka mau menurut. Sekarang juga kalian masuk, istirahat di dalam. Siapa yang membantah akan kena akibatnya. Begitu teriakku sengaja pasang wajah marah. Siap. Seketika itu pula mereka berbaris rapi dan langsung masuk ke dalam tenda. Ada-ada saja. Malam makin larut, sebagian orang sudah tidur. Sementara yang lainnya masih bercakap-cakap membicarakan betapa dahsyatnya pertempuran tadi. Lalu datang seorang panglima memintaku untuk menghadap sang raja. Ini ada apa? Diriku dibawa menuju sebuah tenda besar yang paling bagus, di mana banyak prajurit pengawal yang berjaga-jaga di sekitarnya. Setelah masuk ke dalam, nampak Prabu Wirabumi tengah berbincang serius dengan seorang lelaki berpakaian layaknya bangsawan. Panglima Yuda, akhirnya kita ketemu juga. Sejak tadi para prajurit ramai membicarakan tentang kehebatanmu. Mendekatlah, ucap sang Prabu. Salam hormat saya, Baginda Prabu. Cerita itu terlalu dibesar-besarkan. Justru prajurit Baginda yang berperang dengan luar biasa, jawabku coba merendah.
Sang Prabu tersenyum, tapi tidak dengan lelaki yang ada di sebelahnya. Sejak tadi matanya jelalatan terus memperhatikanku. Aku bisa merasakan kebencian dari tatapan matanya. Siapa dia? Panglima Yuda, siapakah dirimu? Siapa orang tuamu? Mengapa selama ini aku tak pernah sedikit pun mendengar tentang sepak terjangmu? Tanya sang Prabu lagi. Saya cucu dari Empu Dharmapala. Selama ini saya pergi mengembara. Mungkin itu sebabnya Baginda tak pernah mendengar apapun tentang diri saya. Jawabku sengaja berbohong, tapi bisa kulihat wajah lelaki yang ada di samping sang Prabu seketika berubah tegang. Empu Dharmapala. Ya, aku kenal dirinya. Dulu dia salah satu penasehat ayahku, sekaligus ahli pembuat senjata pusaka. Tapi sayangnya dia sudah pensiun. Padahal senjata yang dibuatnya selalu luar biasa. Bukan begitu Adipati Pralaya? Ujar sang Prabu. Aku langsung terperanjat mendengar nama itu. Hah? Jadi ini Adipati brengsek itu? Pantas saja sejak tadi dia pasang muka masam. Mungkin dia masih dendam karena Panglima dan kaki tangannya ku buat kelenger tempo hari. Iya Baginda, Empu Dharmapala memang luar biasa. Sayangnya dia belum sempat membuatkan senjata pusaka untuk saya. Padahal senjata itu tadinya akan saya gunakan dalam perang ini. Jawab Adipati Pralaya sembari melirikku, lalu sunggingkan senyum palsunya. Batinku langsung menggerutu kesal mendengar bualannya. Belum sempat gundulmu. Wong Empu Dharmapala gak mau kok. Bisa-bisanya kamu bilang belum. Bisa-bisanya kamu bilang belum sempat. Wedus. Lalu teringat cerita Empu Dharmapala yang bilang kalau Adipati kampret ini sebenarnya punya niat untuk mengkhianati sang Prabu. Tunggu saja, akan kubongkar kedokmu nanti. Maaf Baginda, kalau saya boleh bertanya, apa sebabnya kita berperang? Apa tak ada jalan lain? Ucapku coba pertanyakan maksud dari peperangan ini. Sebenarnya aku juga tak ingin perang ini terjadi. Tapi Raja Turangga tak bisa diajak berunding. Dia begitu bernafsu untuk menguasai wilayah kerajaan ini yang terkenal subur. Sementara wilayah kerajaannya sering kekeringan. Jawab sang Prabu. Oh, jadi begitu. Rupanya keserakahan dan rasa dengki yang jadi penyebab semua ini. Penyakit hati yang satu itu memang kerap membawa masalah. Tak kenal tempat dan waktu. Mendadak terdengar suara ribut-ribut di luar sana. Suaranya begitu gaduh, membuat kami semua jadi bertanya-tanya. Hingga akhirnya datang seorang prajurit melaporkan situasi yang tengah terjadi. Celaka Baginda, pasukan Turangga menyerang. Ucap sang prajurit dengan wajah yang pucat. Siapkan pasukan. Raja Turangga memang kurang ajar. Bisa-bisanya dia melanggar perjanjian untuk menyerang malam hari. Titah sang Prabu. Aku pun diminta mempersiapkan pasukanku. Padahal aku tahu kalau mereka baru saja beristirahat. Ya Allah, beginikah yang namanya perang? Bergegas diriku keluar tenda meninggalkan sang Prabu dan Adipati Pralaya. Tapi belum sempat aku pergi, tiba-tiba terdengar jerit kesakitan dari dalam tenda. Aku dan sejumlah pengawal berlarian kembali masuk ke dalam. Astaga, sang Prabu tergeletak bersimbah darah. Sementara di dekatnya Adipati Pralaya menyeringai dengan keris yang terhunus berlumuran darah. Pengkhianat! Teriak seorang pengawal lalu memburu sang Adipati yang melesat pergi menunggangi kuda yang rupanya telah dipersiapkannya sejak tadi. Lelaki licik itu ternyata telah merencanakan semuanya. Sementara diriku bersama beberapa orang pengawal berusaha menolong sang Prabu yang kehilangan banyak darah. Beberapa orang tabib segera datang memberikan pertolongan. Tapi sayangnya, luka sang Prabu terlalu parah hingga pendarahannya sulit dihentikan. Wajah-wajah mereka kini nampak cemas. Sang Prabu tengah sekarat. Aku tak bisa tinggal diam. Akan kucoba melakukan sesuatu.
Meskipun aku tahu apakah ini akan berhasil. Diriku segera ambil posisi duduk bersila, coba pusatkan tenaga dalam yang akan kusalurkan pada tubuh sang Prabu, seperti yang dulu pernah kulakukan saat menyelamatkan seorang korban tabrak lari. Perlahan-lahan, ada hawa dingin yang muncul dari 2 titik hitam di bawah pusarku, lalu menjalar sampai pada kedua telapak tangan, hingga terasa dingin bagaikan es. Lalu kusentuh luka sang Prabu hingga darahnya nampak mengental dan membeku. Semua mata memandang takjub. Para tabib berdecak kagum. Mereka pasti heran. Ilmu pengobatan macam apa yang kupergunakan? Ini ilmunya setan, ilmu warisan naga kanaka. Tapi tak apa, meski energi itu berasal dari sisi gelapku, tapi selama bisa menyelamatkan nyawa manusia, aku tak keberatan untuk menggunakannya. Nafas sang Prabu yang tadi sempat megap-megap, kini terlihat stabil meski masih lemah. Luka pada dadanya nampak pucat menandakan pendarahannya telah berhenti. Tabib, selanjutnya saya serahkan padamu. Semoga sang Prabu bisa selamat, ucapku pada seorang tabib yang masih melongo. Buar. Terdengar suara dentuman keras di luar sana. Kami semua terkejut. Lalu nampak kobaran api yang menjilat-jilat kain tenda hingga terbakar. Celaka, cepat bawa sang Prabu kembali ke kota raja, perintah seorang pengawal yang langsung dipatuhi rekan-rekannya. Sang Prabu pun segera dibawa dengan kereta kuda, diiringi kawalan ketat sekelompok pasukan penjaga. Setengah berlari diriku bergegas kembali ke tenda pasukanku. Tapi ternyata tendanya sudah hangus terbakar. Ya Allah, bagaimana dengan para prajurit tadi? Tapi syukurnya mereka selamat, namun kondisi mereka sungguh memprihatinkan. Wajah mereka nampak ketakutan, namun langsung berubah senang ketika melihatku datang. Panglima, celaka Panglima, Raja Turangga mengerahkan pasukan silumannya, teriak salah satu dari mereka. Aku terkejut mendengarnya. Pasukan siluman? Ini serius? Aku memang sudah mendengar desas-desus itu, tapi selama ini kupikir itu hanyalah gertakan saja. Wush! Sebuah bola api raksasa meluncur di angkasa, lalu turun dengan deras menghantam sebuah tenda. Buar. Seketika api berkobar. Suasana kacau balau. Lalu terjadi satu hal yang aneh. Dari kobaran api itu kembali terbentuk bola api baru yang dengan cepatnya membesar, lalu kembali mengangkasa, kemudian menukik dan menghantam sasaran baru. Buar. Semua orang ketakutan coba menghindar dan menyelamatkan diri. Wajah-wajah bingung menandakan kalau mereka tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi tidak denganku. Aku tahu benar benda apa itu. Banaspati. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yuda dan pasukannya? Simak kelanjutan sebuah kisah petualangan Yuda yang berjudul Geger Mustika bagian keempat. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.